ceritanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi Putra Bangsa ini lahir sebenarnya itu idenya itu nggak muluk-muluk, Pak. Idenya itu cukup sederhana saja. Karena apa? Kita ini sudah terlalu capek, sudah terlalu lelah kalau mikir yang muluk-muluk, mikir duit yang banyak-banyak itu sudah capek, Pak. Ngomongin duit ratusan juta, ngomongin duit miliaran, aduh pusing gitu loh. Nah, akhirnya apa? Jadi di dalam satu pergerakan, satu organisasi yang terpenting itu adalah perkumpulan dan solid gitu loh. Jadi kesolidan kita inilah yang nanti kita wujudkan supaya apa? Supaya kita ini bermanfaat semuanya. Nah, Putra Bangsa tujuannya itu adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang sosial dan bisnis. Kita non politik, ya, non politik praktis. Kalau diajak partai, terus terang kita nggak mau, gitu loh. Kalau diajak suruh milih ini secara organisasi, saya nggak mau, kita nggak mau. Tapi kalau diajak bisnis, ya mau, gitu loh. Jadi tidak terkonsep dalam politik praktis. Nah, itu di Putra Bangsa. Terus visi misinya apa, gitu kan? Ini kan teman-teman banyak juga yang menanya visi misinya apa sih Putra Bangsa ini sebenarnya, ya kan? Kalau visi kita itu adalah menciptakan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Itu kalau di dalam buku. Jadi kalau di dalam bahasa lapangan saya, ya kita ciptakan hidup sejahtera, enak, nggak kesulitan dalam ekonomi. Misinya adalah membangun unit-unit usaha yang ada. Makanya di Putra Bangsa ini kita tidak hanya bergerak di UMKM. Ini UMKM kebetulan Bogor ini paling banyak nih UMKM, ya kan? UMKM ya kemarin itu tidak sengaja juga saya dengan Pak Ketua gitu loh. Jadi pada waktu pembentukan Bogor, ya karena memang modal utama kita itu adalah link sebenarnya. Modal utama itu kita link, kemitraan, pertemanan, silaturahmi. Itu modal kita, gitu loh. Nah, terkait Bosfood, ya kebetulan saya dan anggota kita juga ada yang di Bosfood. Cerita, saya ini punya konsep. Jadi Radar Bogor itu kan gedungnya kosong, ya. Terus dalam rangka mengisi pandemi ini apa yang bisa dibuat? Kalau gedung yang dipakai Bosfood itu dulu buat pertemuan itu, gitu kan? Tapi pertemuan siapa yang sewa? Kalau mau disewain untuk acara nikahan, sepi Pak, bukan sepi, kecil ruangannya. Kecuali kalau nikah siri, gitu. Ya kan? Nah, jadi ruangan itu kecil. Nah, selanjutnya tercetuslah konsep membuat kayak semacam Indomaret, ya kan, minimarket kecil gitu. Itu belum ada tagline UMKM, belum ada. Jadi yang penting jualan saja, gitu loh. Akhirnya saya sampaikan, Kak, itu ada Bu Ira itu saya panggilnya kan Kak, kenapa enggak Radar Bogor itu kan Radar Bogor, tagline-nya Bogor. Kenapa enggak yang diangkat itu adalah kuliner Bogor, gitu loh. Ini kan kalau Radar Bogor itu tidak hanya sekedar komersil, karena memang koneksinya dengan kepala daerah, ya kenapa enggak yang diangkat itu Bogornya, ya kuliner kita, gitu loh. Nah, akhirnya terjadilah kita program kemitraan kita dengan Bosfood, gitu. Nah, selanjutnya nanti ini masih digodok, kan saya perhatikan itu Bosfood itu kita harus kritis juga Bapak Ibu, mereka itu harus kritis. Ini kalau lakunya misalkan kita itu tidak laku, ngomong, ini khusus Pak Ketua ya, ini Pak Ketua ini kan DPR kita di Bosfood, ya kan? Ini kok nggak lakunya kenapa? Kritisi itu, gitu loh. Jadi kalau nggak laku, ya harus laku. Nah, saya beberapa kali semenjak produk kita masuk di Bosfood, ya, itu saya perhatikan memang belum seramai di market yang lain, di minimarket yang lain, ya kan? Saya usul, Kak, kalau bisa itu kan parkiran di belakang Radar Bogor itu tempatnya masih luas, buatlah situ kafe, buatlah tempat nongkrong,
tapi produknya produk UMKM, jangan produk yang lain, produknya orang Bogor sendiri. Nah itu diperhitungkan sama mereka. Nah insya Allah ke depan itu ada juga nanti untuk mengangkat produk kita ya, yang kafe, karena kalau yang saya lihat Radar Bogor itu menjadikan kafe itu mereka narik tamunya itu bagus lah. Terus untuk tempat nongkrong ya bagus, artinya untuk yang high ininya ya kelasnya ya gitu. Jadi misalkan kopinya Lampung, bukan Bogor ini. Lima jari, jadi Lampungnya kita tutup dulu, ganti Bogor dulu. Nah, itu yang terkait dengan GoFood. Jadi UMKM ini ya kita ini sudah berjalan, tinggal kita kembangkan. Nah, saya selaku ketua umum ya terkait dengan UMKM, idenya tercetus lagi. Bagaimana mengangkat UMKM per DPC, gitu loh. Tangerang sudah saya minta tolong bangkitkan UMKM Tangerang. Pangandaran saya sudah minta untuk bangkitkan juga. Lampung Selatan juga saya sudah minta untuk gerakkan, gitu loh. Nah tujuannya apa? Kita buat lintas UMKM antar daerah. Nggak ada salahnya kuliner yang ada di Bogor itu dibawa ke Lampung. Kalau Lampung dibawa ke Bogor itu sangat memungkinkan. Jadi misalkan satu contoh yang saya perhatikan, saya ini sering ke Lampung bolak-balik Pak. Kalau orang dari Jakarta ya, dari Jabodetabek itu ke Lampung, kalau kembali ke Jakarta itu yang dicari oleh-oleh, mesti olehnya itu apa? Keripik, kemplang, makanan semua, kuliner di sana. Sebaliknya orang Lampung kalau mau ke pulang ke Lampung dari Bogor, yang dicari makanan juga, talesnya, ya kan, terus ya macam-macam lah. Nah, dan nggak mungkin orang Lampung ke Bogor pulang ke Lampung bawa pempek, nggak mungkin. Nah, jadi kita connectingkan itu antar daerah itu. Jadi apakah itu memungkinkan? Sangat. Dan bukan ngomong kosong, bukan arti saya ini PHP Bapak Ibu sekalian, enggak, itu gampang. Yang penting per DPC itu disiapkan bergerak dan jalan, gitu loh. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti produk Bapak Ibu sekalian bisa dijualkan di Tangerang, bisa dijualkan ke Lampung dan sebaliknya. Nah itu dalam apa ya, ide konsep saya dengan teman-teman pengurus bahwa kita nanti ke depan akan antar lintas daerah ininya, dan itu sangat memungkinkan. Terus selanjutnya untuk properti ini, ya idenya ini sederhana juga sebenarnya. Jadi ide ini karena kita banyak kumpul, kita banyak ngopi, ya mungkin kalau bapak-bapak rokoknya agak banyak ya, jadi kadang nyambung frekuensinya gitu. Jadi di properti itu tempatnya uang sebenarnya, gitu loh. UMKM aja uang, apalagi properti. Gitu. Nah, cita-cita saya, ya cita-cita kita semua, bahwa setiap DPC atau setiap anggota Putra Bangsa itu adalah marketing. Jadi bukan preman. Jadi dia memiliki jiwa selling. Bagaimana caranya untuk menjualkan suatu produk, baik itu UMKM, baik itu properti dan lain-lain. Nah, properti kebetulan saya ini Direktur Eksekutif Asosiasi Pengembang Rumah Nasional. Jadi kayak RE, saya Direktur Eksekutifnya. Anggota kami itu ada 3.200 tercatat kemarin, dan itu pengembang semua. Jadi kalau pengembang rumahnya nggak jalan, minimal orangnya berkembang, gitu loh. Nah, jadi di setiap kabupaten kami itu ada proyek perumahan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa produsen itu kelemahannya satu bos, market. Sama kayak ibu-ibu UMKM, ya kan, market gitu. Rumah juga market, gitu loh. Nah saya berpikir di sini ide-ide sama kawan-kawan, gitu loh. Coba ya kalau misalkan kita per DPC itu memiliki tim solid ya untuk membentuk tim marketing penjualan rumah. Ya kan, saya ini target saya ingin punya DPC
cabang itu 100 cabang. Ini contohnya. Nah, ini mungkin Bapak hitung-hitung juga nih. Nanti bisa di apa namanya praktekkan juga di ide ini di UMKM gitu. Jadi kalau 100 cabang, kita ini MOU dengan 2 proyek ya. Dengan 2 proyek berarti yang kita kuasai 2 proyek dikali 100 cabang berarti 200 proyek. Dan itu mampu. Artinya saya mampu MOU untuk itu. Terus saya nggak muluk-muluk sama teman-teman karena teman-teman DPC ini kan belum tentu bisa menjualkan rumah seperti marketing profesional, gitu loh. Saya minta 1 aja per bulan 25. Paling komisi itu taruhlah 2 juta lah. 2 juta bagi 2, DPC sama DPP. Nah, itu DPP bisa menghasilkan sebulan 200 juta. Loh, yang kaya DPP-nya, Pak, DPC-nya nggak kaya. Kan gitu, banyakin lagi MOU-nya di tingkat kecamatan. Nah, terus bagaimana? Lah 200 juta per bulan itu ke DPP, terus DPC dapatnya apa? Ya, DPC buatlah konsep yang bagus, duit yang ada, dana yang ada di kas DPP itu pergunakan juga buat teman-teman DPC. Apa yang disampaikan Pak Tony dari anggota untuk anggota, itu yang dinamakan konsep ekonomi kerakyatan. Gitu loh. Kita ini kan enggak, Pak. Kadang ada pengusaha ya, tapi nggak semua. Jadi pengusaha ini banyak juga yang konsepnya itu kapitalis. Siapa yang punya modal besar itu yang menang. Nah, kita jangan begitu. Jadi falsafah Indonesia bahwa gotong royong itu harus kita pakai. Gotong royong itu bukan berarti saya minta uang segini dikumpulkan jadi banyak, bukan. Ya kan? Tapi apa? Silaturahminya. Jadi kalau ada problem, ada masalah, ya, itu masalah itu bisa dibicarakan, bisa diselesaikan ketika kita itu kumpul. Gitu loh. Nah, jadi mungkin itu sedikit yang saya sampaikan tadi Pak Ketua, Pak Tony untuk mega project, ya, itu tinggal kita secara teknisnya nanti seperti apa. Terus selanjutnya untuk kurir ya, untuk kurir tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, ya tinggal nanti prakteknya seperti apa. Nah, itu akan kita realisasikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.